Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Selna Angesti. Saya dari 11 Farmasi B. Di sini saya akan mempresentasikan pelayanan farmasi tentang tipe manajemen kerja, pengelolaan apotek, organisasi, uraian tenaga teknis kefarmasian, berpenampilan diri yang baik, dan komunikasi. Tipe manajemen apotek adalah manajemen farmasi yang diterapkan di apotek. Sekecil apapun apotek, sistem manajemen apotek tersebut setidaknya terdiri atas beberapa tipe manajemen, yaitu 1. Manajemen keuangan, berkaitan dengan pengelolaan keuangan, keluar masuk uang, penerimaan, pengeluaran, dan perhitungan farmakoekonomi. 2. Manajemen pembelian, meliputi pengelolaan defekta, pengelolaan vendor, pemilihan item barang yang harus dibeli dengan memperhatikan FIFO dan FIFO. 3. Manajemen penjualan, meliputi pengelolaan penjualan tunai, kredit, dan kontraktor. 4. Manajemen persediaan barang, meliputi pengelolaan gudang, persediaan bahan racikan, dan kinetika arus barang. 5. Manajemen pemasaran, berkaitan dengan pengelolaan dan teknik pemasaran untuk meraih pelanggan sebanyak-banyaknya. 6. Manajemen khusus, merupakan manajemen yang diterapkan apotek sesuai dengan kekhasannya. Internal bisnis meliputi 1. Manajemen stok. Manajemen stok atau persediaan sangat penting dilakukan dalam sebuah apotek karena persediaan yang terlalu banyak menjadikan kelebihan working capital yang disebabkan oleh overstock. 2. Manajemen sumber daya manusia. Apotek memiliki waktu interaksi dengan konsumen sebagai variabel penunjang produktivitas. 3. Manajemen finansial. Apotek memiliki kesamaan mekanisme keuangan internal dengan penjualan retail. Kekuatan retail adalah detail. Keefektifan manajemen finansial sangat berpengaruh terhadap profitabilitas apotek. Layanan konsumen dan pemeliharaan jaringan. 1. Pemeliharaan basis data konsumen atau data sub maintenance. Manajemen apotek direkomendasikan untuk memiliki basis data yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pembelian, serta alamat dan kontak pasien. 2. Pemeliharaan jaringan atau network maintenance. Jika manajemen apotek memiliki target jangka panjang untuk mengembangkan unit distribusi solid, direkomendasikan agar apotek membangun jejaring apotek kawasan. Administrasi merupakan proses pencatatan seluruh kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh perusahaan apotek. Administrasi yang dilaksanakan di apotek meliputi 1. Administrasi pembukuan, yaitu mencatat keluar dan masuk uang disertai bukti pengeluaran dan pemasukan. 2. Administrasi penjualan, yaitu penjualan resep, penjualan bebas langganan, dan pembayaran secara tunai. 3. Administrasi pergudangan, yaitu pencatatan penerimaan barang dan pengeluaran barang, serta masing-masing barang diberi kartu stok. 4. Administrasi pembelian, yaitu pencatatan pembelian harian secara tunai atau kredit. Nota-nota dikumpulkan dan diarsipkan. 5. Administrasi kepegawaian, yaitu dilakukan dengan mengadakan absensi karyawan dan pencatatan kedudukan, gaji, dan pendapatan lainnya dari para karyawan. Kewajiban apotek. Apotek memiliki beberapa kewajiban, antara lain 1. Pajak. Pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya atau penghasilannya kepada negara menurut peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. 2. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak atas gaji atau honorarium atau imbalan jasa dan keuntungan lainnya yang dibayar kepada orang pribadi. A. Pajak penghasilan badan atau PPh pasal 25.
pajak yang dipungut dari perusahaan atau laba yang diperoleh perusahaan tersebut. B. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Dasar pengeluaran pajak pertambahan nilai adalah jumlah harga jual. Evaluasi mutu dan pelayanan. Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1027/Menkes/SK/9/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan adalah tingkat kepuasan konsumen, dimensi waktu lama pelayanan, dan prosedur tetap. Pengelolaan apotek. Pengelolaan apotek adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh seorang apoteker. Pengelola apotek dalam rangka tugas dan fungsi apotek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Sesuai Permenkes RI nomor 26/per/1/1981, pengelolaan farmasi meliputi 1. Bidang pelayanan kefarmasian, 2. Bidang material, 3. Bidang administrasi dan keuangan, 4. Bidang ketenagaan, 5. Bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek. Pengelolaan apotek di bidang pelayanan kefarmasian meliputi 1. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat. 2. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan kesehatan di bidang farmasi lainnya. 3. Informasi mengenai perbekalan kesehatan di bidang farmasi meliputi A. Pengelolaan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat. B. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya, dan mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya. Pengelolaan apotek di bidang material meliputi 1. Penyediaan, penyimpanan, penyerahan, perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. 2. Penyediaan, penyimpanan, pemegang barang non-perbekalan farmasi, misalnya rak obat, lemari, meja, kursi, penunjang apotek, mesin register, dan sebagainya. Pengelolaan apotek di bidang administrasi dan keuangan meliputi pengelolaan, pencatatan uang, barang secara tertib dan teratur, dan berorientasi bisnis. Pengelolaan apotek di bidang ketenagaan meliputi pembinaan, pengawasan, pemberian insentif maupun pemberian sanksi terhadap karyawan apotek agar timbul kegairahan, ketenangan kerja, dan kepastian masa depannya. Pengelolaan apotek di bidang lainnya berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek meliputi pengelolaan dan penataan bangunan ruang tunggu, ruang peracikan, ruang penyimpanan, ruang penyerahan obat, ruang administrasi, dan ruang kerja apoteker, tempat pencucian alat, toilet, dan lain-lain sebagainya. Pelayanan apotek. A1. Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. 2. Pelayanan resep sepenuhnya, tanggung jawab apoteker pengelola apotek. Pelayanan dan resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi untuk kepentingan masyarakat. 3. Apoteker tidak boleh mengganti obat generik yang tertulis dalam resep dengan obat paten. 4. Jika pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis dalam resep, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter. 5. Apotek dilarang menyalurkan barang atau menjual jasa yang tidak ada hubungannya dengan fungsi pelayanan kesehatan. 6. Yang berhak meracik resep adalah apoteker dan asisten apoteker di bawah pengawasan apotekernya. 7. Apotek dibuka tiap hari dari jam 8 sampai jam 10 malam. 8.
Apotek dapat ditutup pada hari libur resmi atau libur keagamaan. Penggolongan obat menurut perundang-undangan. Obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotik, dan obat psikotropik. Organisasi. Definisi organisasi menurut beberapa tokoh dijelaskan sebagai berikut. 1. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Monis 1939. 2. Organisasi adalah suatu pola hubungan yang orang-orang di dalamnya mengejar tujuan bersama di bawah pengarahan atasan. Stoner 1989. 3. Organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara dasar dengan sebuah batasan yang relatif, dapat didefinisikan dan bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Robbins 2002. Unsur organisasi. 1. Manusia terdiri atas unsur pemimpin, manajer, dan pekerja. 2. Kerjasama merupakan suatu tindakan bantu-membantu dalam suatu pekerjaan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. 3. Tujuan bersama merupakan arah atau sasaran yang akan dicapai atau diharapkan dan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. 4. Peralatan atau equipment. Unsur keempat adalah peralatan atau equipment yang terdiri atas semua sarana berupa materi, mesin, uang, dan barang modal lainnya. 5. Lingkungan atau environment. Faktor lingkungan merupakan keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Selain itu, faktor lingkungan juga mencakup kebijakan polisi, strategi anggaran, budgeting, peraturan, regulation, dan tujuan yang telah ditetapkan. A. Sasaran dan tujuan pengorganisasian. Sasaran pengorganisasian adalah diperolehnya suatu organisasi yang efektif untuk melaksanakan proses manajemen, sedangkan tujuan pengorganisasian adalah terselenggaranya proses manajemen untuk memperoleh hasil secara efektif dan efisien. B. Fungsi organisasi. Pengorganisasian adalah kegiatan membagi-bagi kerja atau tugas wewenang dan tanggung jawab yang hasilnya adalah organisasi. Fungsinya antara lain: 1. Mengatur kerja dan kerja sama secara efektif. 2. Mencegah dan mengurangi kelambatan kerja. 3. Mencegah dan mengurangi kesimpang-siuran kerja. 4. Mencegah dan mengurangi kesulitan kerja. 5. Membuat pedoman atau standar kerja. C. Keuntungan pengorganisasian. Pengorganisasian yang baik menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi, sehingga hubungan kerja akan jelas terlihat dan koordinasi yang efektif antara satuan-satuan organisasi dapat tercapai. Prinsip organisasi. 1. Tujuan yang jelas. 2. Pembagian tugas atau kerja. 3. Perlimpahan wewenang dan tanggung jawab. 4. Hierarki. 5. Kesatuan perintah atau komando. 6. Pertanggungjawaban. Cara pengorganisasian. 1. Mengetahui tujuan yang ingin dicapai. 2. Membagi pekerjaan. 3. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan. 4. Menetapkan tugas secara jelas. 5. Menyediakan alat fisik dan fasilitas lain yang diperlukan. 6. Memperkerjakan tenaga yang cukup. 7. Melimpahkan wewenang yang perlu dilimpahkan. Uraian kerja pemimpin dan kepala apotek. Tugas dan kewajiban. A. Memimpin seluruh kegiatan apotek. B. Mengatur, melaksanakan, dan mengawasi administrasi meliputi administrasi kefarmasian, administrasi keuangan, administrasi penjualan, administrasi barang dagangan dan inventaris, administrasi personalia, administrasi bidang umum. C. Membayar berbagai pajak. D. Mengusahakan agar apotek yang dipimpin
dapat memberikan hasil yang paling optimal. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan. 2. Tanggung jawab. A. Bidang keuangan. B. Bidang persediaan barang. C. Bidang inventaris. D. Bidang personalia. Bidang umum. 3. Wewenang. Pemimpin apotek berwenang memimpin seluruh kegiatan apotek. Uraian kerja tenaga teknis kefarmasian. 1. Tugas dan kewajiban. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya, yaitu A. Melayani pembelian obat bebas dan resep. B. Menyusun buku defekta setiap pagi. C. Melakukan pembuatan sediaan obat. D. Mencatat dan membuat laporan keluar masuk obat-obat tertentu. Menyusun resep menurut nomor urut dan tanggal. F. Memelihara kebersihan ruang peracikan dan lemari obat. G. Menyusun obat, memeriksa dan mencatat keluar masuk dengan menggunakan kartu stok yang rapi. Apabila gudang terpisah dari ruang peracikan, tenaga teknis kefarmasian bertugas memelihara kebersihan gudang dan rak obat, menyusun obat, mengisi kartu stok dengan rapi, serta mengontrolnya. 1. Dalam hal darurat, tenaga teknis kefarmasian dapat menggantikan pekerjaan kasir. 2. Tanggung jawab. Tenaga teknis kefarmasian bertanggung jawab kepada Askep sesuai dengan tugas yang diserahkan oleh Askep. 3. Wewenang. Tenaga teknis kefarmasian berwenang untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjuk asisten kepala atau pemimpin apotek. Uraian kerja kepala tata usaha. 1. Tugas dan kewajiban. A. Mengkoordinasi dan mengawasi dinas kerja. B. Membuat laporan harian, antara lain pencatatan penjualan kredit, pencatatan pembelian, pencatatan hasil penjualan. C. Dinas luar, antara lain mengurus berbagai pajak. D. Membuat laporan bulanan. Membuat laporan tahunan tutup buku. F. Surat menyurat. 2. Tanggung jawab. Kepala tata usaha bertanggung jawab kepada pemimpin apotek. 3. Wewenang. Untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan sesuai petunjuk. Uraian kerja pemegang kas atau kasir. 1. Tugas dan kewajiban. A. Mencatat penerimaan uang. B. Mencatat pengeluaran uang. C. Menyetor dan mengambil uang. 2. Tanggung jawab. Pemegang kas bertanggung jawab kepada pemimpin apotek atas kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya. 3. Wewenang. Pemegang kas berwenang untuk melaksanakan kegiatan arus uang sesuai dengan petunjuk dari pemimpin apotek. Penampilan diri. Penampilan diri adalah penampilan baik dari diri seseorang maupun organisasi atau perusahaan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang atau pihak lain. Standar penampilan diri adalah penampilan diri seseorang, organisasi, atau perusahaan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Penerapan penampilan diri. Penampilan menarik, sikap dan pembawaan, ekspresi wajah dan bahasa tubuh, berbicara. Berikut ini faktor-faktor penentu dalam melakukan penampilan diri yang baik sehingga mempengaruhi pelanggan. A. Keterampilan dalam menyelaraskan busana yang nyaman. B. Keluasan dalam berkata krama. C. Menjaga sikap. D. Menjaga kesehatan. Manfaat berpenampilan diri yang baik. 1. Menunjukkan kepribadian positif kepada pelanggan. 2. Menumbuhkan rasa percaya diri seseorang. 3. Membuat senang orang lain yang melihatnya. 4. Meningkatkan kepuasan beserta kepercayaan pelanggan. Upaya berpenampilan menarik. Penampilan berkaitan erat dengan citra seseorang atau organisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan penampilan yang baik. 1. Sikap. 2. Cara berbicara. 3. Cara mendengarkan. 4. Kesehatan. 5. Kebersihan dan kerapian. Komunikasi. Hal fundamental dalam kehidupan sehari-hari bagi makhluk sosial. Komunikasi merupakan hal penting untuk berhubungan antara satu orang dan lain.
Komunikasi yang terjadi dapat berupa komunikasi internal atau eksternal, yang dapat diartikan formal atau non-formal. Tujuan komunikasi, menurut Omong Ujanan Effendi, yaitu dimensi-dimensi komunikasi. Tujuan komunikasi adalah sebagai perubahan dan partisipasi sosial, perubahan sikap, dan perubahan pendapat dan perubahan perilaku. Kompetensi berkomunikasi, Speakbird dan Kupak 1989, yaitu 1. Pengetahuan tentang peran lingkungan. 2. Pengetahuan tentang cara perilaku nonverbal. Bentuk komunikasi. 1. Penampilan diri yang baik. 2. Perkataan dan tindakan yang sesuai. 3. Menggunakan panggilan hormat. 4. Jujur dalam ucapan dan tindakan. 5. Intonasi perkataan dan bahasa tubuh yang sesuai. 6. Senyuman yang tulus dalam kontak mata yang menunjukkan keramahan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.